Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, apa yang paling penting ketika kita sedang makan? Apa yang paling penting ketika kita sedang makan? Jung, acungkan tangan. Acungkan tangan. Ya, apa Pak? Berusaha untuk mengunyah. Berhenti sebelum makan. Apa yang paling penting ketika kita sedang makan? Apa dek? Zikrullah, benar. Yang paling penting ketika kita sedang makan adalah mengingat siapa yang ngasih makan. Apa yang paling penting ketika kita sedang belajar? Acungkan tangan. Ya dek. Zikrullah, zikirnya apa? Yang paling penting ketika kita sedang belajar adalah ingat, yang memberi ilmu adalah Allah. Yang membuat nempel di otak juga adalah Allah. Yang membuat ilmu bisa dipahami dan manfaat juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang paling penting kalau punya hutang? Bayar. Ingat apa yang paling penting kalau punya hutang? Ingat bayar, ingat Allah. Terus siapa yang bisa membayarkan kalau Allah tidak membayarkan? Apa yang paling penting kalau kita ketemu orang? Apa yang paling penting ketika kita ketemu orang? Cung, acungkan tangan. Iya dek. Zikrullah sambil nyapa. Yang paling penting ketemu orang, kita harus tahu orang itu adalah ciptaan Allah. Kalau kita tahu itu orang ciptaan Allah, bagusnya hanya akan memuji Allah, kekurangannya akan subhanallah, dan kita bisa belajar dari kebaikan maupun kekurangan orang itu, karena pertemuan kita dengan orang itu pun terjadi dengan izin Allah. Apa yang paling penting ketika kita ketemu dengan kucing? Apa? Zikrullah. Karena kucing ciptaan Allah, pasti ada maksudnya. Allah ngirim kucing ke tempat kita, ke dekat kita. Apa yang paling penting ketika kita belanja? Zikrullah. Kita sedang mengantarkan rezeki orang, harus dengan niat yang benar, cara yang benar. Kalau kita dihina orang, apa yang paling penting? Jawab, zikrullah. Orang menghina kita, izin Allah, pasti ada hikmahnya. Pasti ada kebaikan di sana yang Allah inginkan. Kalau kita benar menyikapinya. Kalau kita meninggal, apa yang paling penting? Bingung ya. Ayo, dikubur. Kalau meninggal, yang paling penting husnul khotimah. Jadi dalam hidup ini tidak ada yang bisa menandingi amalan zikrullah ta'ala. Oleh karena itulah orang-orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat secara spesial oleh Allah. Semua diingat Allah, tetapi ada yang spesial. Siapakah mereka? Fadzkuruni
adzkurukum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Kita simak ayat ini, tidak pernah bosan menyimak ayat ini ya. Karena ini merupakan ayat yang kalau ada yang nanya, kau nggak pernah bosan berzikir? Bagaimana mungkin bosan berzikir? Kita dengan berzikir kita diingat Allah secara spesial. Lah sekarang ada pejabat yang ingat kita aja ada yang senang. Kita diingat oleh guru kita aja senang. Kita diingat oleh orang penting saja senang. Bagaimana mungkin kita tidak senang luar biasa diperlakukan spesial oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta jagad semesta alam, yang maha dahsyat kekuasaannya, yang maha hebat tak terbandingkan oleh apapun keagungannya, kemuliaannya, kekayaannya. Semua selain Allah itu tidak ada apa-apanya. Silakan Ustaz. Ada 2 ayat surat Al-Baqarah ayat 152 dan surat Al-Isra ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين بسم الله الرحمن الرحيم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Akan tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Semua makhluk ini bertasbih kepada Allah. Hujan, air, semut, nyamuk, kuman, virus, bakteri, halilintar, semua bertasbih. Batu, pohon, semua bertasbih. Cuman kita yang jarang bertasbih dan jin. Oleh karena itulah mulai sekarang ingat apapun langsung ingat Allah. Kenapa? Punya masalah ingat siapa? Lah sekarang siapa yang bisa memberi jalan keluar selain Allah? Kalau sakit ingat siapa? Lah tubuh ini milik siapa? Tanpa izin Allah nggak ada kesembuhan. Kalau punya keinginan ingat siapa? Allah. Apa yang kita inginkan seluruhnya ada dalam genggaman Allah, dan yang kita inginkan belum tentu terbaik dari Allah untuk kita. Makanya kalau ingin sesuatu ingat Allah. Supaya apa? Supaya dipilihkan. Kalau baik mudahkan, kalau nggak baik jangan. Dan kalau benar-benar baik diberkahi oleh Allah. Ingat jodoh, ingat Anda terlalu kecil ya. Istighfar deh ya. Usia berapa tahun?
Sudah ada kan? 12 sudah ada perencanaan menikah belum? Oh, jangan dorong-dorongan ya. Alhamdulillah. Lihat anak kecil, ingat Allah, ini ciptaan Allah, kecil-kecil hidup ya. Alhamdulillah bisa ketawa, bisa goyang-goyang. Masya Allah, benar. Siapa yang menciptakan makhluk seperti ini selain Allah? Ya deh, alhamdulillah. Lihat AA, ingat? Oh, ingat kopiahnya, ingat. Ini baru nih nemu, ya. Pokoknya mah ingat apa-apa langsung ingat Allah. Apa yang dinamakan stres, orang stres tuh kebanyakan mikir, kurang zikir. Jadi harusnya bagaimana? Apakah kita tidak boleh mikir? Salah, kita harus mikir. Afala tatafakkarun. Tapi tiap mikir jadi zikir itu. Karena tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Makanya apapun, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits wa asrihli sya'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Allah yang maha hidup, yang maha mengurus segala-galanya sendiri terus menerus, ya qayyum, dengan rahmatmu tolonglah saya, perbaiki urusan saya seluruhnya ya Allah, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Itulah doa yang selalu dipanjatkan Rasulullah SAW. Selamat menikmati hati yang tidak pernah putus dari zikrullah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sudah waktunya tersambung dengan guru kita. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Miftah bagaimana? Amin ya rabbal alamin. Kapan berangkat haji Pak? 14 Agustusan. Berarti 17 Agustusnya di sana ya. AA tanggal 16 insya Allah Pak. Insya Allah hampir tiap tahun jumpa di Tanah Suci. Alhamdulillah. Baik, barusan itu tuh Pak sempat tersimak ya. Tidak ada bosannya, kita akan terus menerus ngajak zikir. Kenikmatan dalam hidup. Karena dengan zikir jadi ikhlas ya Pak. Kan perintah Allah. Alhamdulillah. Jadi zikir tuh ada zikir macam-macam kan ya Pak ya? Betul, ada zikir selalu ingat, betul, selama-lamanya, dan ada zikir terucapkan begitu. Ada zikir juga dengan ada zikir lisan, ada zikir di hati katanya Pak. Betul. Ada juga zikir arkan dengan kepatuhan begitu ya Pak. Betul. Jadi kita ini harus mengembangkan zikir juga fikir begitu, itu perintah Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti sekarang di Indonesia seperti ini rada kurang zikir sepertinya ya Pak ya. Antara lain kurang zikir. Karena kalau korupsi zikir dia akan istiqoroh dan pasti gagal ya. Kalau orang istiqoroh dipilihkan yang terbaik, gagal korupsinya. Jadi kalau orang maksiat artinya kurang zikir ya Pak. Kurang zikir, betul. Lupa kepada Allah. Nah begitulah para pendengar, mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terima kasih, silakan Pak Miftah, para pendengar, kita simak uraian beliau, dan nanti malam di Darut Tauhid tetap ada kajian Ma'rifatullah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita tidak boleh bosan-bosan untuk terus menyegarkan iman kita,
khususnya dalam kaitan zikrillah. Kita harus selalu ingat Allah, kita harus selalu merasa dilihat oleh Allah, ucapan kita didengar oleh Allah, dan tentu saja kita harus menempatkan segala hal, menempatkan Allah di atas segala-galanya, dan itulah tauhidullah. Kaitan dengan Allah ini ada sebuah kejadian di zaman Nabi, yaitu seorang Arab dusun, Arab kampung, Bedui. Dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan tidak sopan, tapi rupanya Nabi memaklumilah ini, ya orang kampung begitu. Kemudian ia bertanya kepada Nabi juga dengan tidak sopan, panggilannya Hei Muhammad. Para sahabat agak kaget, sebab biasanya para sahabat kalau memanggil Nabi itu ya Rasulullah, ini memanggilnya Hei Muhammad. Tapi sekali lagi Nabi memperhatikan, menghadapi itu dengan penuh kesabaran. Itu contoh bagaimana kita menyikapi orang yang memang tidak terdidik, orangnya adalah orang yang kurang pendidikan. Kemudian pertanyaannya juga pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh sahabat-sahabatnya. Muhammad, Tuhan itu jauh apa dekat? Kalau Tuhan itu jauh, saya mau berteriak nih. Tapi kalau dekat, saya mau berbisik aja. Bayangkan kalau kita yang ditanya oleh orang seperti itu, kira-kira mungkin emosi kita agak naik juga, nggak sopan atau udah. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang teladan luar biasa, memaklumi siapa yang bertanya ini. Katanya para sahabat waktu itu, Umar dan lain-lain sudah hampir bangun aja itu, mau ngusir atau menangkap orang itu karena nggak sopan. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka. Rasul terdiam sejenak, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jawaban. Jawabannya itu tercantum pada Al-Baqarah 186, yaitu salah satu ayat yang dihimpit oleh ayat-ayat tentang aturan saum itu, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, jawab, aku dekat. Aku akan memenuhi keinginan hambaku. Kalau ia meminta kepadaku, penuhilah seruanku, berimanlah kepadaku, agar mereka berhasil, mereka sukses. Ayat ini memberikan sejumlah pelajaran kepada kita. Pertama adalah, kalau anak kita, adik kita yang kecil bertanya kepada kita ini, makna bahwa aku dekat ini juga harus memberikan pengaruh kepada kita, yaitu bersikap apa yang disebut, yang kita kenal dalam Islam itu namanya ihsan itu, yaitu karena Tuhan itu adalah dekat, maka kita harus berusaha menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Allah ada di depan kita. Ini yang sering disebutkan dengan sebuah kenikmatan spiritual, yaitu kepuasan spiritual karena merasa melihat Allah. Tentu ini tidak mudah. Harus melalui sebuah proses namanya riyadhah, melatih mujahadah, perjuangan yang sungguh-sungguh. Bagaimana kita menyembah Allah. Beliau melanjutkan acaranya di MK FM, dan kita lanjutkan surat yang dibaca beliau barusan, surat Al-Baqarah ayat 186. Kita simak ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh petunjuk. Jadi kalau ada yang nanya Allah itu dekat atau jauh, ini jawaban Al-Quran. Katakanlah aku adalah dekat. Dekatnya Allah beda dengan dekatnya kita. Kalau dekatnya kita perlu jarak, tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala terlepas dari jarak. Sekarang teleponan saja, atau ini acara ini Facebook ya. Saudara di rumah, AA di sini di Bandung, ada yang di Kanada sedang menyimak, ada yang jauh lagi di Cina, di Kutub. Terasa dekat, padahal jauh. Ini saja jarak sudah tidak ada artinya dengan teknologi. Benar? Telepon-teleponan, begitu jarak jauh, terasa dekat. Artinya jarak itu hanya dengan teknologi saja sudah hilang ini jarak. Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah pasti melihat kita sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa yang ada dalam pikiran kita karena otak kita pun ciptaan Dia, milik Allah. Allah tahu isi hati kita karena qalbu pun ciptaan Allah. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah. Nanti kita bacakan ayatnya ya. Sekarang Al-Hadid ayat 4. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, bersama kekuasaannya, ilmunya, pengetahuannya menyelimuti kita semua. Jadi kita tidak bisa lari dari Allah sesaat pun. Allah tahu semuanya. Lirikan mata Allah tahu, termasuk niat di balik lirikan mata. Ucapan ini pasti didengar, termasuk niat di balik setiap ucapan. Jadi gak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah sama sekali. Dan jika Allah mau menentukan sesuatu bagi kita, pasti kejadian. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi kalau Allah mau melakukan apapun bagi kita, ya kejadian lah, nggak ada yang bisa menghindar, nggak ada yang bisa lari. Makanya untunglah kalau orang sudah yakin ke Allah, dan bukan hanya kita, semuanya. Au, au, au. Suara apa itu? Suara AA ya, yang menyerupai gog-gog. Au, au. Bagaimana kalau dikejar anjing? Kalau dikejar anjing bagaimana?
Kalau dikejar anjing, yang pertama dilakukan adalah doa sambil menyesuaikan, ya. Kalau bisa sembunyi, sembunyi. Kalau perlu jongkok, jongkok. Tapi yang paling penting doa dulu. Kenapa? Karena anjing itu sepenuhnya adalah ciptaan Allah, milik Allah, menggonggong juga terjadi dengan izin Allah. Nah, dan Allah tahu siapa yang berdoa, dan mudah bagi Allah. Misalkan anjing melihat kita seperti tulangnya itu yang ranum, ya. Tapi pas kita doa mungkin, ya, pas dikedip-kedip anjing, loh kok kayak beruang, mungkin begitulah hadirin. Tapi mudah bagi Allah membuat apapun terjadi, karena diri kita milik Allah, anjing juga milik Allah. Ini harus sampai ke sana, ya, dilatihnya. Surat satu lagi, ya, surat Sof ini, ya. Mudah-mudahan ini bisa nambah yakin. Makanya Allah tahu nggak keperluan kita? Mana, siapa yang lebih tahu? Kita atau Allah yang lebih tahu keperluan kita? Kita nggak tahu banyak. Coba sebutkan deh, keperluan untuk menumbuhkan rambut apa coba? Kawat, apalagi kenur. Bagaimana kita bisa rambut ini? Kan sudah sering dibahas. Rambut itu yang tumbuh nikmat, yang di dalam kulit juga nikmat. Dua-duanya nikmat. Sekarang ada akar rambut saja tapi nggak tumbuh, gundul namanya. Sekarang rambut di atas aja nggak ada akarnya, gundul lagi katanya. Silakan, surat Sof ayat. Surat Qaf ayat. Qaf, maaf, surat Qaf, maaf. Ayat 16 sampai dengan ayat 18. Surat Qaf ayat 16 sampai 18. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada satu kata pun yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jelas, ya, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah menciptakan kita semuanya didesain, diciptakan oleh Allah dengan cermat, sempurna, sel demi sel, kromosom demi kromosom, DNA sampai yang terkecil semuanya dirancang oleh Allah dengan cermat. Dan Allah menguasai tubuh kita secara sempurna. Tahu kalau disebutkan kami lebih dekat daripada urat lehernya, ada yang mengatakan ini nggak usah dibayangkan Allah ada di dalam, ya, tapi semuanya dikuasai Allah, gitulah, ya. Jadi tahu apa yang ada dalam pikiran, tahu apa yang diperlukan. Coba seperti mata ini deh, kita kan tidak tahu berapa kedipan yang paling penting buat mata ini, kecepatannya. Pling, pling, coba kalau lambat. Apa yang terjadi, ya? Apa yang terjadi? Tabrakan. Bagaimana kalau air mata komposisinya salah? Kering. Susah.
Coba air liur. Kita ada air liur. Pas jumlahnya. Coba kebanyakan. Nggak ada wibawa. Sini bawa ember kecil 2. Sini kan kurang wibawa. Janggot basah. Abah atau ngacai wae kan kurang wibawa. Serius hadirin. Diberi jumlah air liur yang banyak aja udah hilang wibawa, Pak. Coba kebayang tidak presiden ngacai. Saudara-saudara, kita harus membangun negara ini. Serius, betapa semua diurus oleh Allah dan kita tidak tahu apa-apa. Makanya jangan sok tahu. Digigit anjing baik buruk? Digigit anjing baik buruk? Ya beratlah, nyebut buruk takut salah, nyebut baik takut terkabul. Semoga Allah melindungi kita dari gigitan anjing ya. Baik, itu saja. Oh, ini teleponnya sedang dipakai, jadi tanya jawabnya di masjid saja ya. Acungkan tangan santri baru mana? Cung. Oh, di atas, bawah. Ya, terima kasih. Akhwat, ada santri baru? Ya, tolong ingat baik-baik 5 hal yang sangat penting kepada seluruhnya ya di bulan Agustus ini. 1. BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Kemarin nengok salah satu asrama karena santri baru, pas datang kemarin sendal kurang rapi, langsung cari karung plastik, karungin. Tapi pas keluar santri baru semua ya, jadi memang belum terlatih. Pokoknya sendal berantakan berarti minat dikarungin ya. Kenapa sendal saya nggak ada? Udah pasti berantakan, tidak rapi. Maka nanti dikumpulkan, dikarung dan harus ditebus nanti dengan amalan-amalan tertentu. Bisa jadi nyekermen. Bersih, rapi, tertib, teratur. Yang kedua, jujur ya. Akhlaknya jujur. Pokoknya jangan main-main dengan kejujuran. Tidak ada yang pakai sendal barang orang lain. Itu gosip. Tidak boleh menggunakan barang-barang milik orang lain kecuali dengan izinnya. Lebih baik nyeker tidak pakai sendal daripada kita pakai sendal orang. Setiap langkah ada yang haram di kaki kita. Jangan pakai sampo teman. Lebih baik pakai sampo sendiri daripada sampo teman. Ya iya hadirin. Kalau nggak ada sampo, nggak usah pakai sampo, pakai sabun aja, yaitu sampo. Ya, pokoknya jangan nempel di setiap rambut haram, odol, nempel di giginya haram. Bagaimana menghafal Quran dengan odol yang haram? Kecuali minta izin atau dihalalkan oleh teman-teman. Teman-teman sekalian, saya punya sampo, bagi yang memerlukan darurat silakan, halal pakai boleh, kalau tidak halal jangan. Jujur, kalau salah ngaku. Kalau salah ngaku. Setiap orang punya peluang salah, jangan diam, karena kalau nggak ngaku munafik. Ingat baik-baik ya, siapa yang melakukan pelanggaran ngaku. Apa coba sanksi terbesar di pesantren ini? Dipukuli rame-rame? Tidak mungkin. Digelitikin sampai ngompol? Mustahil. Dicaci, dikutuk? Tidak. Paling disuruh ngaji, suruh istighfar, suruh sholat, suruh ngebersihin WC. Ya. Kehormatan bagi kita adalah ngaku dan mempertanggungjawabkan. Jangan pernah jadi pengecut. Orang pengecut itu orang yang tidak ngaku. Jangan ya. Aib, aib. Akui salah, pikul tanggung jawab. Itu kehormatan kita. Tebus dosa. 3, 1 apa tadi? BRTT-nya. Yang kedua, kejujurannya. Yang ketiga, puasa bicara tidak manfaat. Pokoknya tahan, jangan banyak bicara, jangan banyak komentar, jangan celetak-celetuk. Jangan mengatakan apapun yang tidak disukai Allah dan sia-sia. Diam kecuali benar. Faliyakul khairan aw liyasmut. Ini penting ya.
Nanti akan kita nilai kenaikan kelas, nanti bisa dilihat dari mulutnya. Kalau terlalu banyak bicara sia-sia apalagi nyakitin orang, apa artinya nilai bagus kalau mulutnya tidak bagus? Karena awal masalah diantaranya mulut. Yang keempat, sikap hormat. Sekarang semuanya harus hormat, ya. Kepada yang lebih tua hormat, ke guru hormat, ke tamu hormat. Orang yang terhormat adalah orang yang bisa menghormati. Orang yang ingin dihormati, orang yang tidak punya kehormatan. Orang yang tidak punya kan ingin diberi. Orang yang punya bisa memberi. Ayo hormat. Tidak pernah rugi menghormati orang lain. Kepada yang lebih tua, adik-adik, ini santri terbaru ya? Adik, kapan lahir? 18 Juni. Maksudnya tahunnya deh 2005. Oh, agak telat. Ya, enggak apa-apa lah deh. Maaf ya deh, bukan telat ya. Berarti umurnya berapa sekarang? 12. Ini kelompok 12 tahunan semuanya ya. Alhamdulillah. Sing hormat ke kakak-kakak ya. Jangan pakai suara yang keras, jangan nunjuk-nunjuk. Hormat. Makin hormat makin disayangi. Kakak-kakaknya, adik kelas berapa? 99. Berarti sing sayang ke adik ya. Ini hormat, ini sayang. Enak kan begitu? Semuanya jadi amal. Tidak ada yang namanya bully-bulian. Pembuli itu orang yang pengecut, yang bully-bulian tuh ya. Orang yang rendah, yang tidak punya apa-apa, orang yang lemah. Tidak boleh. Makin besar, makin sayang, makin muda, makin hormat. Dan yang terakhir, yang kelima, bulan Agustus adalah bulan hemat. Keran tidak ada. Kalau sudah muncrat airnya, itu wudunya kurang bagus karena dia sudah bercampur dengan kesia-siaan berlebihan. Secukupnya. Dan kalau lihat orang kerannya kebesaran, maaf Pak, boleh kecilkan. Jangan ragu-ragu. Permisi. Maaf Pak, kami harus mengecilkannya. Kecilkan supaya flush untuk apa yang di toilet. Kalau cukup dengan gayung-gayung, setengah ember, jangan sampai. Untuk hal yang sangat sederhana, atur mandi, nggak ada begitu, secukupnya. Apalagi di eko pesantren, air mahal sekali di sana, sangat mahal. Harus dihemat air. Walaupun di sini banyak air, tetap harus hemat. Tidak boleh. Ada seorang ulama disuguhi air teh manis, nggak habis, di bawah itu air tehnya dimasukkan ke dalam bak. Loh, kenapa bak? Bahkan besar, ternetralkan daripada terbuang sia-sia. Itu bekas minum saja tetap dijaga. Walaupun kita berada di sungai banyak air, tidak berarti kita harus sia-sia. Listrik yang tidak perlu matikan. AC tidak perlu matikan. AC tidak usah 16 derajat, apalagi 0 derajat, beku. 25 yang terkecil, begitulah. Semuanya dihemat. Siap? Tidak hanya bicara, tidak hanya hemat waktu, tapi juga hemat apapun supaya tidak terjadi kemubaziran. Nah, sahabat-sahabat, ada yang akan ditanyakan? Ya Pak, silakan mikrofon. Ini terima kasih, ini yang mengikuti sudah sangat banyak. AA tidak bisa mengabsen satu-satu. Nah, bagus begini ya, tidak ada yang mengomentari. Biasanya kenapa AA pakai kopiah? Ya nggak apa-apa tuh, ya kan yang itu harus dicuci. Dan ada kopiah juga pengen dapat pahala, dia yang nitip kopiah. Cocok nggak sih? Nah, nggak usah nanya ya. Nanti nyebut nggak cocok sakit hati ya. Diam ya. Jangan suka banyak tanya.
Kalau ketemu orang, anaknya berapa? Jangan ditanya karena belum tentu sudah menikah, benar? Diam. Atau kakinya ukuran berapa ya, kok jebrak betul? Mau apa nanya ukuran kaki 48? Diam. Atau ada teman agak berat badannya, berapa kintal? Kintal ini karung, nggak boleh. Diam, diam. Jangan ngomong apapun yang membuat orang tertekan. Mengerti? Kalau ada teman kulitnya coklat tua, sudah diam. Jangan namanya hidung-hidung ting, diam. Jangan ngomong apapun yang membuat orang jadi tertekan. Ada Ustaz? Silakan. Kita simak dulu sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, akan tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Nah, gitu. Ya, silakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Yang pertama, bolehkah kita melakukan suatu amalan seperti sholat, puasa dan lain sebagainya, tapi niatnya untuk menyelesaikan permasalahan hidup kita? Baik, bagaimana sholat dengan niat menyelesaikan persoalan hidup? Kita rubah begini. Karena Rasulullah SAW pun pernah menganjurkan sholat, sempurnakan wudhu, lalu sholat, kemudian berhajat ke Allah. Jadi yang jadi masalah itu, apakah amalannya yang bisa menolong kita atau Allah? Nah, kalau kita bersandar ke amalan itu salah. Kita beramal supaya Allah nolong kita. Ya, kan ada orang yang bersandar ke amalan. Kalau mengamalkan ini akan begitu, nggak boleh. Kita beramal supaya Allah suka ke kita dan Allah lah yang menolong kita. Saya mau tahajud supaya lunas hutang. Gini, saya mau tahajud supaya saya disayang Allah. Salah satu doa dalam tahajud adalah, sesudah tahajud adalah doa minta lunas hutang. Jadi jangan tahajudnya yang jadi jalan lunas, tapi Allah lah yang melunasinya, gitu. Kalau kita beramal hanya untuk tertentu, nanti giliran tidak kebagian yang kita inginkan, kita kecewa. Tapi kalau kita beramal mencari ketentuan Allah, walaupun kita belum diberi apa yang kita inginkan, Allah tidak membuat kecewa. Gini-gini, ada orang yang tahajud terus, tapi tujuannya supaya hutang lunas. Tolong ya Allah, tahajud nggak dilunasin itu oleh Allah. Kenapa? Karena memang tujuannya cuma buat lunas utang.
lambat laun dia, ya Allah saya ingin engkau sayang, engkau ampuni. Jadi tahajudnya tuh ingin ampunan Allah, kedudukan di sisi Allah. Nanti kalau udah makin tulus dilunasin utangnya. Gampang kok Allah ngelunasin utang. Ya. Apa sih persoalan yang susah bagi Allah? Ada enggak? Nggak ada sama sekali. Susah itu kan tidak ditolong Allah. Kalau Allah nolong, coba ulangan aja. Susah ini B atau C? Aduh, apa jawabannya? Kata guru, B. Beres ya. Benar? Duh, ini rumusnya apa? Terus dikasih tahu oleh guru, ini rumusnya. Beres tuh. Itu hanya pertolongan guru, apalagi pertolongan Allah yang menguasai segalanya. Ya, silakan Dek. Ya, pakai mikrofon, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai berbicara, saya sedang berusaha untuk menjaga lisan saya dan berbicara secukupnya. Tetapi ya saya dalam hati tetap berzikir. Tetapi saya tidak banyak berbicara, tapi menggunakan gadget untuk tidak banyak berbicara gitu. Tapi tetap zikir, apakah itu sama saja atau tidak? Terima kasih. Jadi ini ditahan di sini. Aduh, Cinoko, gitu, ngecet, ayo sama aja hadirin. Dan sekarang mah gadget itu perwakilan dari suara. Coba macet, ada lagi yang nulisnya muacet, itu kan rasa di hati, nyebelin i-nya banyak. Sama, kurangi sajalah. Hati-hati ya gadget ini, bisa lebih lama megang ini daripada megang Quran. Benar? Berbahagialah bagi yang seperlunya. Santi punya handphone nggak dikasih, bagus deh. Dunia baik-baik saja nggak deh? Baik-baik saja. Apa terjadi kekacauan gitu sesudah tidak pegang handphone? Tidak. Lebih enak kalau pegang HP. Enak ya, alhamdulillah. Ini santri baru mana yang daurah kolbiah? Deki pegang HP enggak? Enggak, sini deh sebentar, punten. Sebelumnya pegang HP. Boleh maju? Kasih jalan ya. Ya dulu sampai pegang HP, kadang-kadang ya lama banget megangnya gitu, sampai interaksi aja kurang gitu sama orang gitu. Pegang HP terus sampai saya nggak boleh banyak bicara. Jadi asalnya pegang HP terus. Iya. Alhamdulillah sekarang jadi karena dikurangin jadi bisa interaksi juga sama orang, akhirnya bisa kayak gitu. Terus ya setidaknya udah ngurangin itunya lah, adiksinya gitu. Kan sekarang nggak boleh pegang sama sekali kan? Bukan dikurangi, di stop ya. Ya malah di stop, bener. Bagaimana? Apakah terjadi kegoncangan jiwa atau alam semesta goyak-goyak? Sebenarnya sih enggak sih, cuma dari kayak alam bawah sadarnya aja, karena emang kan kalau adiksi kan suka minta-minta terus, ya jadi kayak gitunya Pak. Tapi persoalan hidup jadi kacau balau nggak dengan? Malah lebih plong aja kayak gitu. Lebih plong ya. Hati lebih tenang. Ya jelas, itu jelas. Ya alhamdulillah sih kayak gitu. Tuh hadirin, saya juga udahlah. Nih siapa yang mau lihat? Saya juga sudah sangat ingin nih melepaskan dari HP ini. Tapi gimana lepasnya ya? Ini menjadi bagian dari dakwah. Tinggal disiplin saja. Harus sering di mode pesawat, itu yang enak tuh. Kan yang jadi masalah itu ada yang ngirim, ya kan? Kalau mode pesawat kan nggak ada yang ngirim. Dan sebetulnya segalanya tuh tidak harus segera dibalas kalau nggak urgent sekali, betul? Kita dikontrol terus. Tahajud juga Allah Akbar. Rusak. Jadi baik-baik aja ya deh ya. Tanpa HP baik-baik saja. Ada rencana ke depan gimana? Rencananya sih bisa dibilang stopin kayak gituan untuk
main HP kayak gitu. Tapi Mungkin HP-nya HP jadul lebih manfaat ya. ya HP jadul bener. Seenggaknya cuma buat info-info penting aja gitu, kalau misalnya kayak tugas kayak gitu paling. Nggak, bukan masa kan kalau sekarang info-info itu kan bertebaran terus tuh Pak. Jadi ya emang suka baca-baca berita ya trash news kayak gitu-gitu. Yang bikin lamanya tuh emang di situnya gitu. Benar. Lagi sekarang grup makin banyak, broadcast makin banyak, dan dibaca terus itu ke ujung. Belum lagi ngabisin kuota ya. Saya juga ada kemungkinan beli HP yang jadul, tapi yang ini dikemanain ya? Ada yang mau lihat? Ini masalahnya pemberian orang ya. Orang suka ngasih hadiah ke ATA, tolong terima HP ini karena saya ingin kebagian pahalanya kalau dipakai dakwah. Memang ini kan dakwah ya. Tuh lihat ada AA game, benar? Baru sekarang saya lihat di sini. Oh. Ini luar biasa manfaatnya, apalagi sebentar lagi tim MQ Digital kita akan meluncurkan juga apps-nya khusus gitu ya, yang sedang dirancang. Tidak bisa tidak, tapi yang penting disiplin. Harus ada waktu-waktunya, tidak harus selalu dibuka, benar? Dan orang juga maklum kalau tidak dibalas seketika oleh kita. Betulkah? Mudah-mudahan ada hikmahnya ya. Para pendengar, itulah yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Apa PR-nya bulan Agustus ini? 1, BRTT bersih, rapi, tertib, teratur. Yang kedua, jujur dalam bicara, jujur dalam mengakui kesalahan dan mempertanggungjawabkannya, dan jangan pernah melakukan kelicikan apapun. 3, puasa lisan yang tidak manfaat, apalagi yang dosa. Yang keempat, menghormati ya, benar-benar latih hormat. Ketemu orang tua, ketemu guru, ketemu yang lebih tua, rasakan 5S itu hormat. 5S itu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Hormat ke siapapun, ke tamu hormat. Pokoknya nikmati kebahagiaan dengan menghormati. Ke pedagang hormat, ke tukang ojek hormat pokoknya Mak. Yang kelima, hemat ya. Hematlah dalam segala hal. Jangan segala dibeli kalau hanya ingin. Belilah kalau perlu dan mampu. Terima kasih sahabat-sahabat yang baik. Semoga ada hikmah dan manfaatnya silaturahim kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Berikan keteguhan iman bagi yang masih goyah ya Allah. Berikan kepada kami hati yang lapang, hati yang bersih, hati yang sembuh dari segala penyakit hati. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Wahai yang maha mendengar, golongkan kami menjadi hamba yang selalu ingat padamu. Jadikan kami menjadi hamba yang selalu merasa ditemani olehmu, ditata, didengar. Jadikan kami menjadi hamba yang yakin bahwa segala-galanya ada dalam genggamanmu. Ya Allah, jangan biarkan hati ini bersandar kepada siapapun selain hanya bersandar padamu. Jangan biarkan kami takut kecuali takut jauh darimu, takut terhijab darimu. Ya Allah, jadikan setiap saat selalu bersamamu, selalu terpaut hati ini padamu, selalu lurus istiqomah di jalanmu. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Sampai jumpa nanti pada asar kajian Al-Hikam dan pada isya kajian Asmaul Husna Ma'rifatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.